Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Seperti biasa bahwa kita harus kembali kepada akar pola Ibrani yang benar untuk dapat membuka kunci-kunci rahasia yang terkandung di dalam kebenaran kitab suci, Davar Elohim. Tanpa kunci yang satu ini maka termasuk golongan di luar pola akar Ibrani dan di situ miskin. Akan tetapi dalam akar pola Ibrani kita menjadi kaya raya. Di dalam akar pola Ibrani ada 22 huruf-huruf Ibrani, mulai dari Alef sampai Tav, dan kemudian juga ada piktografnya. Setiap huruf mempunyai piktograf tersendiri, ya. Dan ini berbicara gambaran-gambaran yang dimana Bapak Yahweh juga memberikan rahasia-rahasia gambaran ini, sehingga kita dapat mengerti dengan sangat jelas apa yang menjadi isi hati daripada Bapa Yahweh untuk kita semua, supaya kita dapat memahaminya. Dan di dalam kebenaran pola akar Ibrani juga mengandung yang namanya angka kepastian, yaitu angka gematria, sehingga kita tidak tersesat, ya, kita tidak ragu-ragu untuk dapat menerima secara utuh kebenaran nama Yahweh, nama Yeshua HaMashiach, karena ada kepastian daripada angka gematria. Ya, tanpa ini maka terjadi banyak hal yang mengecoh, ya, dan itu adalah kerja daripada Satan untuk mengalihkan, ya, manusia daripada nama yang benar, pola yang benar, ya. Semua yang dialihkan itu adalah cara kerja setan, karena cara kerja Bapa Yahweh adalah kepastian, sangat luar biasa. Dan baik huruf Ibrani, piktograf, dan angka gematria ini merupakan satu kesatuan kebenaran yang sangat luar biasa sekali, yang tidak terpisahkan. Jangan lupa dengan prinsip nubuat adalah pola, prophecy is a pattern. Kita harus memahami ini karena Yeshua pun juga mengajarkan demikian. Dan satuan pola waktu Bapak Yahweh adalah Zayin, ya, angka 7. Jadi pola waktu satuan Bapak Yahweh adalah angka 7. Jadi kita harus betul-betul paham sehingga kita dapat mengerti, oh, ini yang dimaksud oleh Bapak Yahweh dengan ketepatan yang luar biasa. Ya, kalau ini sebuah pola maka tidak akan keluar dari kebenaran ini, ya, dan betul-betul tepat. Rencana Bapak Yahweh pasti akan digenapi, luar biasa. Ya, jadi kita harus paham akan hal ini. Tidak ngawur, tidak seenaknya sendiri, ya, tidak menduga-duga atau memperkirakan, akan tetapi di dalam pola akar Ibrani yang benar ini ada ketepatan yang kita bisa percayai, yang sangat luar biasa. Baik, kita akan masuk di dalam materi mengenai meterai yang ketujuh. Ya, tapi sebelumnya kalau saudara belum melihat kebenaran mengenai kode rahasia angka 7 terungkap, saya sarankan saudara juga mempelajari, mendengar, melihat, memperhatikan, ya, karena pengajaran yang saya berikan ini integrated, ya, jadi ada berhubungan dengan pengajaran-pengajaran yang sebelumnya. Jadi saudara, kalau saya rekomendasikan untuk bisa belajar juga dalam materi kode rahasia angka 7 terungkap, saudara harus juga membukanya, ya, jadi bisa dipahami. Nah, saya banyak mendapat input bahwa untuk mendengar atau melihat pengajaran di dalam pelayanan Menorah Channel ini nggak bisa sekali, ya. Kadang-kadang kalau sekali nggak bisa nangkap secara detail, karena itu harus diulangin sampai 2, 3, 4 kali. Saya bilang itu bagus, itu baik, ya, karena dengan demikian saudara akan menancapkan kebenaran ini di dalam alam bawah sadar saudara. Saudara akan jauh lebih paham, mengerti, dengan tujuan satu hal, saudara akan
jatuh cinta kepada dafar Elohim, sehingga saudara punya hidup untuk menyenangkan hati Bapa Yahweh, fokus kepada Bapa Yahweh, dan masuk di dalam rapture. Ingat, pengertian yang diberikan oleh Bapa Yahweh kepada saudara bukan untuk sombong-sombongan, keliru, ya, bukan untuk aku lebih tahu dari kamu, tidak, tetapi untuk membentuk karakter kita lebih cinta kepada Bapa Yahweh, karena Yeshua mengatakan, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Jadi itu tujuannya, ya, bukan untuk kesombongan, membandingkan dengan orang yang lain, aku lebih tahu dari kamu, tidak, tetapi saat saudara diperlengkapi untuk mengasihi Yahweh. Dan setelah itu, kalau saudara paham, saudara harus melanjutkan dengan yang kedua, yaitu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena itu keselamatan yang sudah Bapak Yahweh berikan dalam hidup saudara jangan disimpan sendiri, saudara bagikan, ya, dibagikan ke teman-teman, ke saudara yang lain, ke family, ke keluarga, ya. Untuk soal mereka terima nggak terima, itu bukan urusan saudara, ya. Kalau terima bagus, kalau nggak terima ya itu hak mereka. Tetapi kita sudah melakukan bagian kita. Bagian kita adalah memberitakan. Bagian ruah Yahweh Elohim, ya, bagian ruah Yahweh Elohim itu untuk meyakinkan orang itu akan dafar Elohim yang saudara bagikan. Ya, mungkin saudara bisa bagikan melalui sosial media. Sekarang sudah banyak platform yang ada. Saudara bisa, kalau saudara kreatif, saudara bisa bikin dengan konten-konten yang bagus, cantik, ya, dan bisa ambil dari pelayanan menorah ini, ya, sehingga saudara bisa menyebarkan dafar Elohim dan membuat banyak jiwa boleh bertobat, ya, dan itu mempercepat, ya, jumlah kuota untuk masuk di dalam pengangkatan. Luar biasa, ya. Jadi ingat, pengertian yang Bapak Yahweh berikan adalah untuk pertumbuhan rohani saudara, ya, dengan sehat. Nah, kita akan masuk di dalam materai yang ketujuh. Ayatnya sebetulnya sangat singkat, saudara, yaitu Wahyu pasal 8 ayat 1. Tapi saya berikan 2 ayat di sini untuk dapat melihat sebuah perbedaan. Apa yang terjadi setelah materai ini, ya, kita akan buka di dalam Wahyu pasal 8. Wahyu 8 ayat yang pertama dan kedua. Silakan Henok untuk bisa bantu kita baca semua. Terima kasih. Ketika dia membuka materai yang ketujuh, terjadilah kesunyian di Syamayim selama setengah jam. Lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Elohim yang telah diberikan 7 sangkakala. Ya, terima kasih. Kalau saya lihat di materai yang ketujuh ini, kita sudah panjang lebar, ya, melihat mulai materai pertama, kedua, ketiga, keempat, mengenai 4 kuda dan penunggangnya yang berbeda-beda warna dan coraknya. Dan kemudian materai yang kelima mengenai orang-orang yang diselamatkan tapi harus membayar keselamatannya dengan darahnya sendiri, yaitu disiksa. Sudah bisa lihat kembali di materi yang sebelumnya. Kemudian Wahyu pasal yang ke-6, materai yang ke-6 juga kita sudah pelajari, ya, mengenai hukuman daripada Elohim, murka Elohim. Dan sekarang adalah materai yang ke-7. Materai yang ke-7 saat dibuka, ya, oleh Yeshua, terjadi sunyi setengah jam. Syamayim itu nggak pernah sunyi, saudara. Syamayim itu luar biasa. Akan tetapi saat materai ini terbuka, ada kesunyian yang terjadi di Syamayim. Mengapa? Karena kalau kita lihat dari pola angka 7, ini adalah pola penggenapan, penyelesaian, ya, dan masuk di dalam dimensi yang berikutnya. Karena itu di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu aku melihat ketujuh malaikat yang berdiri di hadapan Elohim
yang telah diberikan 7 sangkakala. Ya, setelah selesai meterai 7 meterai, sekarang ada 7 sangkakala. Suatu perubahan. Ingat, saya di atas tadi mengatakan bahwa pola waktu Bapak Yahweh itu adalah angka 7. Itu harus dipahami, saudara. Ya, pola angka 7. Jadi pola angka 7 itu berbicara mengenai penggenapan dan juga penyelesaian dan juga perubahan akan the next level. Level yang berikutnya. Setelah meterai, maka level yang berikutnya adalah sangkakala yang ditunjukkan kepada Yohanan saat itu. Kita akan nanti dalam minggu depan kita akan mulai dari sangkakala ini yang pertama dan seterusnya, dan kita akan melihat apa yang dibukakan rahasia Dafar Elohim mengenai sangkakala. Tadi meterai dan sekarang sangkakala. Yang buka meterai adalah Yeshua, yang meniup sangkakala adalah malaikat-malaikatnya. Ya, Yeshua membuka pintunya dan malaikat-malaikat adalah pelayan-pelayan yang melayani daripada Elohim, ya, dan itu adalah diberi tugas untuk teks atau pekerjaan yang berikutnya. Karena itu setelah selesai 7 meterai, maka yang berikutnya adalah ada 7 sangkakala. Nggak ada yang namanya 8 sangkakala, 9 sangkakala, tidak ada. Ya, jadi polanya selalu berulang, saudara. Nah, sebetulnya kita harus sadar dengan pola yang berulang ini, ya, sebetulnya harus membuka mata jasmani dan rohani kita untuk melihat bahwa rencana Bapak Yahweh itu tidak pernah terlambat. Ya, tidak pernah terlambat. Polanya itu tetap, saudara. Ya, nggak pernah terlambat, nggak pernah berubah. Karena itu kalau sudah buka di dalam mulai dari Bereshit, Kejadian sampai dalam kitab Gilyahna atau Wahyu, saudara akan melihat polanya itu sama. Karena ini adalah pola daripada Shamayim yang telah ditetapkan oleh Bapak Yahweh. Dan ini luar biasa. Ya, jadi angka 7 adalah angka penyelesaian. Bisa berarti betul-betul selesai dan kemudian dilanjutkan oleh fase berikutnya. Ya, itu adalah angka 7. Jadi kita harus tahu kalau saudara di dalam pembacaan Dafar Elohim sudah bisa menemukan pola ini dan saudara pasti akan dapat melihat, oh ini selesai. Kalau begitu nextnya pasti akan sesuatu yang terjadi. Jadi putarannya seperti itu. Saya hanya memberikan supaya saudara dapat mengingat bahwa angka 7 adalah penyelesaian. Ya, sering kita sudah melihat bahwa Bapak Yahweh bekerja 6 hari di dalam meorganisasi kembali, ya, mengatur ulang, ya, bumi yang acak-acakan yang menjadi lumpur diatur ulang di dalam 6 hari, dan hari yang ke-7 Elohim beristirahat dan memberkati. Jadi selesai, ya. Jadi hari yang ke-7 adalah hari perhentian, ya, karena itu saat dibuka oleh Yeshua mengenai materi yang ke-7 terjadi sunyi, yaitu perhentian. Berhenti, nggak bekerja lagi. Bekerja itu kan sepertinya banyak apa itu bising dan sebagainya, ya. Jadi misalnya banyak suara dan sebagainya, ya. Tapi di dalam yang ke-7 itu terjadi peace, damai, shalom. Ya, jadi tidak terjadi kesibukan, ya. Jadi betul-betul rest, ya. Itu yang digambarkan dari pola angka 7. Karena itu Bapak Yahweh selesai membenahi bumi yang acak-acakan karena diacak-acak oleh malaikat-malaikat yang jatuh, dan itu dilakukan istirahatnya, restnya pada hari yang ke-7. Karena itu hari yang ke-7 adalah Syabat. Ya, hari ke-7 adalah Syabat. Kemudian pola angka 7 ini juga ada di dalam pola Shemitah. Ya, kita harus tahu mengenai pola Shemitah. Banyak yang di grup-grup Yunani nggak ngerti, hanya sedikit yang ngerti. Ngerti pun juga terbatas. Tapi anugerah Bapak Yahweh kita sangat diperlengkapi. Pola Shemitah ini ada dan ini real, dan ini merupakan satu perhitungan yang tetap. Ya, karena Shemitah itu adalah tahun yang ke-7. Ya,
Shemitah adalah tahun yang ke-7, year 7. Jadi tahun pertama sampai tahun ke-6 boleh tanah itu diusahakan, ditaburi benih, ditumbuhkan, dituai hasilnya, tetapi tahun yang ke-7 tanah itu harus beristirahat. Ya, jadi tanah mengalami yang namanya Syabat. Kalau manusia namanya Syabat, ya, tapi kalau tanah dengan istilah Shemitah. Ini sabat tanah, yaitu 7 tahun, ya, paham ya? Nanti saudara bisa baca sendiri ayatnya di Imamat 25 ayat 1 sampai yang ke-7. Kemudian saudara jangan pernah lupa bahwa pola angka 7 adalah pola penyelesaian. Kemarin kita sudah sedikit belajar mengenai hal ini, yaitu hari raya yang ditetapkan sama Bapa Yahweh itu mempunyai pola yang ada ditunjukkan dengan adanya menorah. Karena menorah kakinya 7, sehingga hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh juga 7. Jadi nggak usah ditambahi, ya. Ini saja 7. Pesah, roti tak beragi, buah sulung, Pentakosta, Nafiri, pendamaian, dan pondok daun. Pondok daun adalah yang ke-7. Ya, jadi saudara bisa melihat 7 hari raya yang ditetapkan Bapa Yahweh. Ya. Bagaimana dengan Purim? Bagaimana dengan Hanukah? Ya, bagaimana dengan Tisbe B'Av? Ya. Kalau untuk Purim dan Hanukah, ya boleh-boleh saja lah, ya, sebagai pengingat bagaimana Israel telah ditolong Bapa Yahweh, itu ya. Tapi untuk Tisbe B'Av itu ada makna rohani di mana Israel undur dari hadapan Bapa Yahweh sehingga bait sucinya diruntuhkan, ya. Buat saya untuk perayaan yang satu ini, saya tidak terlalu pas. Karena apa? Karena ini merupakan perayaan di mana sebetulnya untuk memperingati bait suci yang runtuh. Nah, masalahnya begini, saudara. Bait suci runtuh itu kan ada penyebabnya. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena orang Israel menyembah berhala. Ya kan? Karena Israel menyembah berhala jatuh dalam penyembahan berhala. Karena itu murka Bapa Yahweh. Ingat, Bapa Yahweh mengatakan di dalam Torah, kalau kamu sampai menyembah berhala, ya, maka tempat ini akan dibuat reruntuhan dan akan menjadi olok-olokan dari bangsa-bangsa lain. Israel akan dipermalukan. Karena apa? Karena mereka menyembah berhala, mereka menyembah dewa-dewa asing, bahkan mengerikan. Mereka mengorbankan bayi-bayi mereka untuk dipersembahkan kepada Molok, kepada Baal, kepada dewa-dewa asing, ya, kepada Ratu Sorga, kepada Tamus. Itu menjijikkan sekali, saudara. Nah, gara-gara itu maka mereka kehilangan kemuliaan Elohim. Dan mereka, ya, sebagai konsekuensinya bait suci akan dihancurkan, diporak-porandakan. Ya. Dan untuk orang tradisi orang Yahudi, mereka merayakan karena mereka kehilangan kemuliaan Elohim, ikabot. Kemuliaan Elohim telah hilang. Mereka merayakan itu. Sebetulnya buat kita, saya bilang nggak terlalu pas untuk merayakannya. Ya, karena alasannya apa? Ya, alasannya apakah hanya karena Israel? Kita harus lihat dulu maknanya. Karena itu 7 hari raya inilah yang harus betul-betul melekat dalam hidup saudara dan saya. Di luar itu is not necessary. Ya, kita harus lihat case-nya. Kalau untuk Purim, saya masih setuju. Karena apa? Karena itu turut campur tangan Bapa Yahweh untuk menyelamatkan Israel dari penghancuran yang diikhtiarkan, direncanakan oleh Haman, ya. Dan Bapak Yahweh menolong dengan ajaib melalui Mordekhai. Saya setuju. Untuk
Hanukkah itu juga tangan Bapa Yahweh. Karena saat itu terjadi sekitar 100 atau 100 lebih tahun sedikit ya sebelum kedatangan Yeshua, di mana saat itu Bait Elohim yang di Yerusalem itu yang direnovasi oleh Nehemia dan belum dipercantik oleh Herodes ya, masih dibangun oleh Nehemia, itu dinajiskan. Jadi saat itu mereka orang-orang Yunani mereka menyembelih babi, darahnya dipersembahkan di sana, itu menajiskan. Ya, tapi saat itu terjadi sebelum kedatangan Yeshua, dan dengan grup daripada Makabi ini maka bait suci dipulihkan, ya, dipulihkan untuk sebagai peribadatan di mana akan adanya nanti penggenapannya di Yeshua HaMashiach. Itu masih nggak apa-apa. Ya, tetapi di luar itu, kalau hal itu untuk menyangkut karena kesalahan Israel untuk menyembah berhala dan sehingga kehilangan bait suci, kalau mau dirayakan, saya cukup mempertanyakan hal itu. Untuk apa? Gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat. Karena itu yang ditetapkan Bapa Yahweh adalah 7, nggak 10, saudara. Ya, 7. Jadi ikutin saja yang 7 itu sudah cukup. Ya, nggak usah ditambahi, ya. Kita harus betul-betul bisa dewasa di dalam hal ini. Ya, yang selanjutnya, Yeshua adalah titik tengah daripada kehidupan. Angka 7 adalah angka penyelesaian. Kalau saya lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 ada 7 huruf, bukan huruf, 7 kata, ya, 7 kata. Bereshit bara Elohim et ha shamayim wa et ha ares. Ya, ada 7. Dan 7 ini rencana ini akan digenapkan oleh Bapa Yahweh dalam Yeshua. Ya, jadi ini adalah angka penyelesaian di dalam Kejadian 1 ayat 1. Kemudian kemarin kita juga sudah membahas mengenai menorah. Yang belum, saudara bisa kembali ke pengajarannya hari kemarin, ya, mengenai rahasia menorah dan kiamat. Ya, di sini ada pola angka 7 juga, mulai dari titik awal, yaitu 1 set bunga, kelopak, dan kuntum. Kemudian ada 3 kuntum, ada 2 kelopak, dan ada 1 set lagi, 1 bunga, 1 kelopak, 1 kuntum, dan totalnya adalah 7. 1 set ditambah 3 kuntum, ditambah 2 kelopak, ditambah 1 set. Ya, ada titik awal dan titik akhir. Ini juga merupakan penyelesaian. Kita sudah memahaminya, sudah bisa mengulanginya di dalam pengajaran yang hari kemarin, rahasia menorah dan kiamat, ya, kemah suci session yang ke-10, ya, sudah bisa lihat, itu luar biasa. Dan juga angka 7 adalah angka penyelesaian. Kalau Yeshua datang saat pertama kali dikasih mahkota duri, maka dia akan menyelesaikan untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan mahkota kemuliaan. Selesai. Nggak ada 3 mahkota, nggak ada 2 mahkota, awal dan akhir. Aleph Tau. Ya, jadi Yeshua adalah raja dimahkotai 2 kali. Pertama kali dia datang sebagai domba, nanti dia datang akan seperti singa. Ya, singa dari Yehuda, raja yang akan menghakimi. Jadi Yeshua nggak perlu diperingatin, ya, kelahirannya terus-menerus. Ya, dalam arti kalau saudara lihat pola Yunani, mereka selalu menggunakan Natal. Lahir terus nggak pernah dewasa, ya, nggak pernah menyelesaikan. Tapi kalau di dalam pola akar Ibrani menggunakan Sukkot, luar biasa. Sukkot itu berbicara tentang kedatangan Yeshua yang pertama, dan Sukkot itu juga berbicara mengenai pemerintahan Yeshua yang akan datang yang kedua. Jadi lengkap, saudara. Karena itu bisa bertumbuh dengan baik, pertumbuhan rohani saudara akan baik dengan makanan yang sehat, yaitu di dalam akar pola Ibrani, bukan Yunani. Kalau Yunani tiap tahun lahir terus, kapan datangnya, kapan memerintahnya, nggak pernah, saudara. Ya, tapi di dalam
akar pola Ibrani yang benar, lengkap saudara. Yohanes 12 ayat 2 dan Wahyu 19 ayat 12. Ini unik. Wahyu juga ditulis oleh Yohanes. Ya, luar biasa ayat-ayat 2 ayat ini. Jadi lengkap. Dan titiknya di satu titik, yaitu Sukot. Luar biasa nggak planning Bapak Yahweh? Coba pola Yunani. Ya, apakah ada perkiraan bahwa Yesua atau ya ilahnya mereka ya, Mesiasnya mereka datang 25 Desember untuk memerintah sebagai raja? Tidak ada. Ya, tidak ada karena itu pola Yunani itu miskin sekali, sangat-sangat miskin sekali. Ya, ini luar biasa. Kemudian Yesua adalah penyempurna iman. Sempurna itu angka 7. Zayin, selesai sempurna. Coba kita akan baca lagi di dalam Ibrani 12 ayat 2. Silakan Henok. Sambil memandang kepada Yeshua, penguasa dan penyempurna iman, yang dengan mengabaikan aib ganti sukacita yang disediakan baginya, dia tabah memikul salib. Maka dia telah duduk di sebelah kanan tahta Elohim. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat siapa yang menyempurnakan iman? Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin. Kepalanya ada 7, saudara. Yod 1, Shin 3, Waw 1, Ayin 2. Sempurna. Kembali lagi ke pola yang sama. Tidak akan pernah berubah. Yeshua adalah terang dunia. Dia menyempurnakan iman. Sempurna, iman. Imannya sempurna karena Yeshua. Ya, iman tidak akan sempurna karena Yahshua, tidak. Atau apalagi yang namanya Yunani, Yesus, Yesu. Nggak sempurna imannya. Cacat. Ya, saya bilang cacat. Ya, rusak iya, bahkan cacat, rusak dan tidak masuk dalam hitungan. Kalau mau sempurna bagaimana? Ya ikutin polanya. Jelas polanya, yaitu Yeshua. Ya, kalau saudara mau bertumbuh, iman saudara mau sempurna, ya harus ikut pola yang benar. Nggak usah ngotot. Ya, nggak usah ngotot. Nggak usah memberikan komen-komen yang negatif. Saya merasa kasihan sekali ya untuk orang-orang yang biasanya mereka setelah gini, karena setelah kita streaming begini ya, itu mereka ninggalin buat mereka yang menentang ya, mereka ninggalin komen-komen yang tidak sesuai dengan pola akar Ibrani yang benar. Mereka memasukkan ideologi Yunani. Saya merasa kasihan, semakin dia sering berarti semakin dia keras hati, semakin dia mendekati dosa sempurna. Ya, saya merasa kasihan sekali sama mereka. Cuman saya tidak mau komen-komen itu melemahkan orang-orang yang membacanya. Karena itu saya selalu iris, saya selalu hapus. Nggak perlu komen-komen seperti itu, nggak perlu. Jadi mungkin kalau saudara ada yang menentang, lebih baik saya anjurkan diam. Itu lebih baik daripada saudara posting, ya. Itu akan membuat saudara lebih keras hati dan nggak ada gunanya. Toh juga saya hapus juga, ya. Saya nggak mau ada komen-komen yang nyeleweng, ya, yang mengacaukan pikiran. Nggak ada untungnya, rugi. Karena itu tidak menyempurnakan iman, tidak menyempurnakan iman. Ya, iman kita hanya sempurna di dalam Yeshua, ya, hanya di dalam Yeshua, tidak di dalam ilah-ilah lain, Arab, Yunani, atau apapun, tidak. Ya, hanya di dalam Yeshua, Yod, Shin, Waw, Ayin. Ya, jangan keluar dari penyempurna iman yang satu ini. Karena di luar daripada Yeshua, kemarin kita sudah baca ayatnya juga, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak dapat. Ya, percayalah akan apa yang dikatakan Yeshua. Di luar Yeshua tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan ujungnya adalah Gehenna atau lautan api. Jadi percuma keluar, ya, nggak ada pilihan, saudara, nggak ada pilihan. Ya, jadi kalau saudara sudah mendengar kebenaran ini, nggak ada pilihan lain untuk masuk dalam Syamayim, nggak ada. Ya, jadi saudara harus betul-betul memperhatikan supaya tidak ada yang gugur imannya. Perhatikan baik-baik dalam hal ini. Penting sekali. Yang berikutnya adalah
Yeshua adalah penyelesai iman sempurna, dan karena itu di dalam Yohanes 19 ayat 28 dan 30 Saudara bisa baca ya. Yeshua mengatakan it is finished, selesai, sempurna. Penyelamatan itu sempurna, komplit, sempurna, angka 7. Ya, jadi jangan ditambahin macam-macam untuk masalah keselamatan karena Yeshua sudah menyelesaikannya. Tapi ingat, kalau saudara sudah diselamatkan oleh Yeshua, tapi saudara kembali untuk melakukan hal-hal yang menyakiti hati Yeshua, maka iman saudara akan dipertanyakan. Hati-hati. Dan Yeshua pernah mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-7, bukannya orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam Shamayim. Hati-hati dengan kalimat-kalimat itu. Ya, jadi saudara harus betul-betul paham, kita tidak bisa bertindak seenaknya sendiri karena Yeshua sudah menyatakan polanya, yaitu melalui Torah. Ya, karena itu Torah tidak akan pernah dibuang atau dihilangkan. Ya. Nah, kemudian masa perubahan. Angka 7 adalah angka penyelesaian. Tahun 700 sebelum Masehi. Di sini ada sebuah peristiwa, ya, di mana bait suci dihancurkan, ya, bait suci dihancurkan, tetapi tidak diratatanahkan oleh Nebukadnezar, ya. Itu terjadi tahun 700 sebelum Masehi, dan Israel juga dikeluarkan dari masa belenggu, ya, pembuangan itu pada tahun 70 Masehi, ya. Kemudian tahun 70 Masehi, ya, tahun 70 Masehi. Yang pertama tadi yang saya katakan bahwa Israel dilepaskan dari belenggu exile atau penangkapan oleh Nebukadnezar itu setelah 70 tahun, ya, bukan 70 Masehi, ya, 70 tahun. Jadi jangan salah mendengar. Dan yang berikutnya adalah angka 7 adalah angka penyelesaian, karena sebelumnya bait suci berdiri, akan tetapi orang-orang Israel menolak Yeshua, maka tahun 70 bait suci diruntuhkan. Ya, bait suci diruntuhkan sampai hari ini. Dan kita hari ini sudah melihat masa-masa yang sangat dekat di mana akan terjadi pembangunan bait suci yang ketiga. Ya, perlengkapannya sudah lengkap, dan kemarin saat Shabbat, ya, lagi perayaan hari ke-8 setelah Sukkot, ya, itu terjadi serangan terhadap Israel besar-besaran. Kali ini besar-besaran, saudara. Ya, belum pernah terjadi seperti ini sejak Yom Kippur. Dan banyak orang Israel yang disandera, ya, dan mereka dipermalukan di daerah Gaza. Gaza itu pendudukannya Hamas dan orang-orang radikal, ya, Islam radikal ada di sana, dan kasihan sekali. Cuman ya, ini adalah bagian yang Bapak Yahweh telah nyatakan bahwa Israel akan masuk mulai di dalam masa perubahan, yaitu akan masuk di dalam masa 666. Ya, kita bisa melihat memang akan terjadi konflik-konflik seperti ini. Ini normal. Karena apa? Buat kita normal. Karena apa? Karena kita sudah tahu kebenarannya, karena akan terjadi perubahan. Ya, Israel 2 tahun lagi akan masuk di dalam tahun 77 sejak kemerdekaannya. Yang kemudian, kalau saudara lihat, saya akan sedikit lompat mengenai 7 sangkakala, yaitu sangkakala yang ke-7. Saya akan membuktikan bahwa angka 7 adalah angka penyelesaian. Ya, hari ini kita hanya melihat ulang kembali apa yang telah banyak kita pelajari. Ya, jadi angka 7 adalah angka penyelesaian, yaitu di dalam Wahyu 11 ayat 15. Bukan hanya untuk meterai, tetapi ini juga berlaku untuk sangkakala. Memang kita belum sampai di sini, akan tetapi saya akan tunjukkan terlebih dahulu bahwa pola angka 7 ini adalah pola penyelesaian. Ya,
Silakan Henok untuk bisa baca di dalam Wahyu 11 ayat 15. Terima kasih. Dan malaikat yang ketujuh meniup sangkakala, dan terjadilah suara-suara yang nyaring di dalam Syamaim yang berkata, kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Elohim kita dan yang diurapinya, dan dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Ya, terima kasih. Kalau saudara lihat di meterai yang ketujuh ada sunyi ya. Tadi kan dilihat ada sunyi selama setengah jam. Akan tetapi setelah kita sampai di sangkakala yang ketujuh, maka terjadi suara yang nyaring di Syamayim. Tidak sunyi lagi, saudara. Ya, suatu perubahan. Yaitu dikatakan, lihat perkataan yang ada ditulis di sana, yaitu kerajaan-kerajaan di dunia ini menjadi milik Tuhan kita. Jadi sebelumnya itu bukan milik Tuhan, miliknya ya si setan itu melalui anti Hamasya. Akan tetapi setelah sangkakala ini dibunyikan yang ketujuh, terjadi shifting, terjadi suatu perubahan, terjadi suatu perpindahan, ya. Jadi mulailah kerajaan-kerajaan dunia ini menjadi milik Tuhan kita yang diurapinya. Dia akan memerintah sampai selama-lamanya. Yang memerintah siapa? Yaitu Bapa Yahweh dalam Yeshua. Jadi kita bisa lihat ya, saya berikan pengertian mengenai angka 7 ini. Jadi angka 7 ini universal di dalam kitab suci kita, ya. Berbicara satu hal, yaitu mengenai penyelesaian dan perubahan. Ya, jadi kita bisa lihat. Dan saya berikan juga bukan hanya dari meterai dan sangkakala, saya akan berikan dari juga mengenai cawan, ya, yang ada di dalam Wahyu 16 ayat 17. Kita belum sampai di sini, tapi tidak ada salahnya kalau kita lihat karena ada angka 7 di sana. Ya, coba kita baca ya. Brother Henok bisa bantu untuk baca Wahyu 16 ayat 17. Silakan. Malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan suatu suara nyaring keluar dari tempat kudus surgawi dari tahta itu yang berkata, sudah terlaksana. Ya, terima kasih. Sudah bisa lihat di sini. Jadi malaikat yang ketujuh yang membawa cawan itu tujuannya cuma satu, cuma ngomong sudah terlaksana gitu. Seperti Yeshua saat disalibkan, Yeshua mengatakan it is finished, sudah selesai. Sama kan? Jadi genap. Jadi angka 7 adalah angka penggenapan. Selesai, sudah terlaksana. Ya, apa yang terlaksana? Yaitu cawan dari yang pertama sampai 6. Wah, kalau saudara lihat nanti ya, kita belum sampai di sini, memang masih jauh, tapi nggak apa-apa, kita jalan pelan-pelan. Mengerikan sekali mengenai 7 cawan ini. Waduh, mengerikan sekali. Ya, dan dikatakan yang ketujuh sudah selesai, terlaksana. Ya, akan pindah ke satu dimensi yang berikutnya. Jadi angka 7 adalah angka penyelesaian. Nggak usah jauh-jauh, kalau saudara rasakan tiap minggu, kita setelah Sabat adalah hari yang ketujuh, setelah itu hari yang keberapa? Yaitu hari Minggu. Hari Minggu adalah hari yang pertama, kembali lagi. Karena komplit. Sabat adalah penyelesaian. Ya, angka 7 adalah angka penyelesaian. Ya, dan pengajaran ini juga saya sudah berikan di rahasia angka 7 yang terbuka. Sudah bisa lihat bahwa tahun 2025 nanti ya, Israel akan berusia 77 tahun sejak dideklarasikan kemerdekaannya tahun 1948, dan nanti 2 tahun lagi tahun 2025 maka Israel akan berusia 77 tahun, dan 2025 2 tambah 5 itu juga ada angka 7-nya. Kalau itu menurut Gregorian, tetapi menurut kalender Ibrani yaitu 5785. Ya, tahun 5785. Kalau itu dijumlah semua juga akan keluar angka 7. Ya, ini luar biasa. Kemudian tanggal 16. Saya lihat ya di bawah yang kedua 14 Mei 2025 itu sama dengan 16 Iyar. 16 1 ditambah 6 7 juga di sana. Nah, kita harus hati-hati di sini ya. Karena ini masa perubahan Israel, Saudara. Sekarang memang hari ini Israel memang kuat ya, sangat-sangat kuat dibandingkan dengan sekitarnya. Akan tetapi apa yang telah dinubuatkan oleh Bapa Yahweh tidak akan pernah gagal.
Kalau Israel telah ditetapkan untuk masuk di dalam masa penghukuman, yaitu 666, dan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kalau kita mau mendoakan Israel, doakan yang mesianik. Ya, tetapi untuk mendoakan seluruh Israel tidak masuk dalam masa 666, saya bilang itu buang-buang energi. Ya, kita tidak bisa mendoakan sesuatu yang Bapak Yahweh telah tetapkan di dalam nubuat. Tidak bisa. Sudah pasti terjadi. Saudara nggak mungkin bisa mendoakan rapture tidak terjadi, nggak mungkin. Rapture pasti terjadi, itu 100%. Atau saudara berdoa, supaya kerajaan 1000 tahun tidak terjadi, ditunda. Ya, itu tidak mungkin terjadi. Doa saudara pasti nggak akan terjawab. Karena itu sudah di dalam grand plan-nya Bapak Yahweh. Jadi nggak usah buang-buang energi. Kalau mau mendoakan Israel, doakan anak-anak Bapak Yahweh yang cinta Bapak Yahweh, yaitu mesianik-mesianik yang di sana, ya, yang ikut di dalam fondasi yang benar, pola akar Ibrani yang benar, ya, supaya mereka terluput begitu. Ya, karena ada satu ayat yang mengerikan juga, dikatakan siapa yang ditetapkan mati karena pedang akan mati karena pedang. Ya, jadi memang miris ya, orang-orang 100 orang lebih sekarang ini sudah mulai disandera ya sama Hamas ya. Dan mereka dipermalukan. Saudara jangan mikir dipermalukan tuh biasa saja. Oh tidak saudara, itu mengerikan ya. Perempuan-perempuan bisa diperkosa, ditelanjangin, diarak begitu. Siapa yang mau nolong? Nggak ada. Ini roh kebencian lagi melanda di sana sekarang. Ya, jadi sangat mengerikan. Itu seperti Holocaust. Tapi Holocaust skalanya lebih besar. Ya, tapi nanti Israel akan mengalami skala yang lebih besar lagi dari Holocaust. Ya, jadi doakan untuk yang mesianik saja. Itu yang paling penting. Yang lain ya, karena mereka sudah menolak Bapak Yahweh, jadi nggak perlu didoakan. Ya kan? Buat apa? Ya, yang selanjutnya kita harus lihat bahwa hari ini adalah tahun 2023, kita hampir menyelesaikan 6.000 tahun dari kejatuhan Adam dan Hawa. Karena itu kita akan masuk, ya, dunia ini akan masuk di hari yang ke-7. Nah, ini penggenapan juga angka penyelesaian. 7.000 tahun. Setelah itu selesai, saudara. Nggak ada lagi, dibalik lagi gitu. Nanti dibikin manusia yang baru. Grand plan Bapak Yahweh, menurut Dafar Elohim, kiamat setelah ini. Setelah 1000 tahun ke depan ya, maksud saya. Selesai, bumi ini akan dihancurkan, habis. Ya, bahkan Syamayim yang sekarang akan diganti menjadi Yerusalem baru dan bumi yang baru. Ya, itu adalah grand plan-nya. Jadi kita harus tahu masa kita sekarang. Kita akan baca ayat yang terakhir, yaitu dalam Matius 16 ayat 2-3. Kita harus betul-betul paham mengenai ayat ini. Silakan Henok, terima kasih. Tetapi dia menjawab dan berkata kepada mereka, saat langit memerah menjelang malam, kamu berkata, cuaca cerah. Dan ketika langit itu memerah dan meredup pada pagi hari ini badai. Hai orang munafik, sesungguhnya kamu paham untuk membedakan rupa langit, tetapi tanda-tanda zaman, kamu tidak mampu membedakannya. Terima kasih. Sudah bisa lihat, kalau cuaca mulai mendung, kita lihat, wah ini lama-lama akan jadi hujan. Sama, dari dulu, sejak 2000 tahun yang lalu, bahkan sebelumnya ya, orang bisa memperkirakan seperti itu. Ini bakal ada badai, ini bakal ada panas yang terik yang luar biasa. Lihat cuaca. Akan tetapi Yeshua tidak ngomong soal cuaca. Yeshua ngomong, kamu bisa paham mengenai rupa langit, tapi kenapa tidak paham mengenai tanda-tanda zaman? Ya. Bukan tidak mampu membedakannya, tapi mereka tidak mau berusaha untuk paham. Itu masalahnya. Orang Israel itu bukan orang yang bodoh, saudara. Ya, mereka belajar Torah, Nevi'im, Ketuvim itu sejak kecil. Sejak umur 12-13 tahun, bahkan sebelumnya. Mereka tahu yang namanya prophecy tentang Mesias. Mereka tahu lengkap karena diberikan Dafar Elohim kepada orang Israel. Akan tetapi Yeshua berkata kepada mereka, kamu tidak tahu tanda-tanda zaman. Sebetulnya Yeshua mau berkata, inilah zaman lawatan supaya kamu melihat Mesias.
Yeshua katakan ada banyak orang, nabi-nabi ingin melihat seperti yang kamu lihat sekarang. Tapi mereka tidak dapat kesempatan. Kamu yang dapat kesempatan, kamu menolak Mesias. Itu saat Yeshua di dalam ministrinya selama 3,5 tahun, Yeshua berkata demikian. Kamu yang lihat Mesias, kamu tolak Mesias. Padahal Mesias ini sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Ratusan ribuan tahun. Nabi-nabi bernubuat dan kepingin lihat ketemu Mesias, tapi nggak dapat. Kamu yang dikasih kesempatan nolak. Nah, ini kita harus lihat fenomena ini terjadi di tengah-tengah kita sekarang. Banyak orang yang nggak paham tentang tanda-tanda zaman. Ya, karena apa? Karena terpengaruh dengan ayat-ayat yang mengatakan tidak ada satu yang tahu hari dan saatnya. Itu dia, bolak-balik kembali ke sana. Ya, ayat itu dipotong, diacak-acak, dibangun perspektif sendiri, sehingga menyesatkan banyak orang. Sehingga tidak ngerti tanda-tanda zaman. Ini trik setan, ini cara kerja setan untuk membutakan manusia. Tetapi ini tidak berlaku untuk saya dan untuk saudara yang percaya kepada Dafar Elohim dengan pola yang benar. Tidak berlaku. Karena kita sudah dikasih tahu rahasia pola yang benar. Dan kita hanya mencocokkan saja melihat tanda-tanda yang terjadi di sekitar kita sekarang. Dari sinilah kita mempunyai confidence. Percaya yang luar biasa kepada Dafar Elohim bahwa kesudahannya akan segera terlaksana. Tidak lama lagi. Yaitu rapture ada di depan mata kita. Karena itu, ya, Yeshua berkata, kepadamu diberikan rahasia kerajaan Elohim. Tetapi yang di luar hanya diberikan perumpamaan. Biarkan mereka tidak ngerti. Karena apa? Mereka tidak mau untuk berusaha untuk mengerti. Hanya kepada murid-murid dan orang-orang yang ikut Yeshua yang dekat, yang diberi kesempatan untuk paham. Bahkan saat Yeshua bangkit dari antara kematian, Yeshua tidak pernah satu kali pun bertemu dengan orang-orang yang di luar murid-murid. Ya, Yeshua menampakkan diri kepada 500 murid-murid. Tetapi Yeshua tidak pernah menampakkan diri kepada Pilatus, imam-imam, ya, kepala, dan juga orang-orang Yahudi yang menolak Yeshua. Tidak pernah. Ini satu kode sebetulnya. Mengapa? Karena rencana berikutnya adalah rapture. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Ya, yang sebagai orang dalam. Ya, diberi kesempatan. Karena itu jangan lepaskan iman kepercayaan kita ini, karena tidak lama lagi akan terjadi rapture. Kembali lagi saya dorong saudara untuk belajar mengenai rahasia, kode rahasia angka 7 yang terungkap. Hari ini hanya pelengkapnya saja, tapi saudara harus lihat di pengajaran ini sangat luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan minggu depan dengan sangkakala. Hari ini kita sudah hampir menyelesaikan 6.000 tahun sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Hati-hati, karena apa? Karena kita sudah di Oktober 7, 2023 adalah tahun kedua dari putaran Shemitah. Semakin lama semakin dekat, puji Bapak Yahweh, karena kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Dan kita akan hidup, menyembah, bersukacita untuk selama-lamanya di Syamayim milik Bapak Yahweh. Luar biasa, luar biasa. Kita dapat kesempatan yang super dahsyat, saudara. Ya, super dahsyat. Jangan sampai saudara kemakan dengan pengajaran-pengajaran yang palsu. Palsu itu bukan berarti yang betul-betul palsu, tidak. Sedikit aja palsunya, hati-hati. Ya, jangan terkena pengajaran seperti itu. Kalau sampai saudara mendengar pengajaran yang seperti itu, coba, ayo bertanya. Diskusikan, lihat secara Dafar Elohim. Ya, buktikan ya di luar sana pengajarannya betul-betul miring dan
ujungnya adalah maut. Kita harus hati-hati. Saya mau sedikit tambahkan, saya dapat text message dari seseorang yang mengatakan ada kitab suci dari satu grup, yaitu yang merestore nama Yahweh. Dan saudara tahu, saya buka ya, saya terima kasih sama saudara itu ngasih tahu, dia tanya sama saya sehingga saya bisa lihat. Saya belum pernah dapat ini, tapi saat saya lihat, saya buka kliknya, ternyata link itu masuk ke dalam kitab suci Brit Gadasa, Perjanjian Baru. Dan namanya yang dipakai adalah Yahweh semua. Yahweh semua. Jadi kita coba buka camp sebentar ya. Saya kasih sedikit contoh ya. Kita buka camp sebentar ya. Saya coba buka kitab suci saudara. Misalnya seperti ini saudara. Kita buka di dalam Matius ya. Matius pasal yang anggaplah Matius pasal yang keempat. Kita coba ya, buka Matius 4. Ya. Ini link itu mengatakan demikian. Coba saudara perhatikan baik-baik ya. Ini saya bacakan dari ILT 3, tapi mengikuti pola link orang itu. Ya, yang kirim ke saya. Jadi saudara betul-betul paham. Kita lihat ayat 1 aja ya. Matius 4 ayat 1. Ya. Saya baca ILT 3 tapi dengan pola mereka. Jadi mereka ngomong gini. Kemudian Yahweh dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh Satan. Menurut saudara gimana? Ya, tidak pas, tidak Pak. Ya, nggak pas sih. Tidak pas, Pak. Jadi kalimat itu berbunyi demikian. Kemudian Yahweh dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun dan dicobai oleh si Satan. Ya, kemudian udah menjadi manusia di dalam Tuhan Yesus sama siapa? ya. Kemudian misalnya juga ayat 17, Matius 4:17. Itu semua dikatakan gitu. Ya, Matius 4:17 yang bawah ya. Sejak saat itu Yahweh mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan Syamayim sudah dekat. Iya, nggak pas ya, Bang. Saya bilang ngeri nggak nih? Ngeri nggak? Ngeri lah. Itu Ngeri saya bilang. masa Tuhan Yesus sama siapa? Bukan masa di dalam Bapak Yahweh langsung, Pak. Ya memang saya berterima kasih sama brother itu untuk ngirimin link itu. Jadi kita nambah pengetahuan gitu loh. Iya, Nambah pemahaman supaya kita nggak kepleset, nggak salah jalan. Ya kan? Semua yang ditulis nama Yesuanya nggak ada, diganti Yahweh semua, saudara. Tapi emang itu akan jadi perdebatan nanti, Pak. Kalau orang yang bertahan bahwa Bapak Yahweh Saya bisa paham di sini penyimpangannya dari mana? ya nama itu kan Bapak Yahweh kan satu ehad, Pak. Dia akan jadi perdebatan, Pak. Nah, mereka menolak nama Yeshua. Diganti semua sama dia. Diganti nama Yahweh semua. Ya, ini trik setan ini. Ya. Iya, betul, Pak. Kita harus betul-betul paham dengan polanya firman. Jangan pola firman kita paksakan harus nurut kita. Itu salah. Jangan firman nurut kita. Loh, tunggu dulu. Yang butuh Syamayim itu kita atau Bapak Yahweh? Kita, Pak. Nah, kalau kita berarti kita yang harus nurut. Begitu. Iya, benar banget, Pak. Sebetulnya simpel sekali. Tapi lihat, pola-pola di luar itu, mereka memaksakan supaya firman nurut manusia. Ya keliru dong. Ya kan, salah besar. Ya, jadi kita harus betul-betul paham. Baik, kita tutup camp sebentar. Saya akan selesaikan ya, sehingga banyak yang mungkin membutuhkan informasi baptisan, pembaharuan nggak terlewatkan ya. Kita akan tutup camp sebentar. Ya, jadi kita sudah masuk di dalam tahun kedua dari pola Shemitah, di mana rapture sudah tidak lama lagi akan terjadi. Dan saudara bisa buka pengajarannya di dalam High Alert 2026, jangan remehkan.
serta Yeshua mengatakan jika waktunya tidak dipersingkat maka semua manusia tidak ada yang selamat, tetapi karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat. Ya, ini satu hal yang luar biasa. Yeshua mengutamakan orang-orang pilihan. Jadi dari sini aja kita lihat bahwa orang-orang pilihan tidak akan masuk di dalam masa 666 yang adalah masa murka Elohim, murka Bapa Yahweh terhadap dunia ini karena menolak keselamatan melalui Yeshua HaMashiach, dan jangka waktunya hanya 3,5 tahun. Ya, jadi ayat ini mendukung ke sana. Kita tidak akan masuk, kita akan rapture. Karena itu kita akan lihat percepatan rapture-nya kapan, yaitu di dalam rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Memang agak sedikit berat untuk bisa memahami ini, tapi ikutin saja pelan-pelan, saudara pasti akan mendapatkannya dengan hati yang netral dan terbuka. Ya, karena itu dari pola-pola ini maka kita akan bisa mendapatkan satu kesempatan untuk melihat bagaimana rapture akan sangat besar kemungkinan terjadinya di akhir 2025 atau di awal 2026. Ya, ini berdasarkan pola-pola yang telah kita lihat sementara ini. Kemudian karena itu siapa yang belum masuk melalui jalur yang benar, jalan yang benar, pintu yang benar, mari masuk segera karena pintu segera akan ditutup. Ya, kita sudah mendapatkan peneguhan-peneguhan bahwa pintu akan segera ditutup. Ya, kemarin saya sampaikan ada huruf atau angka 58, kemudian 39, 58, 29 dan 28 dan 0. Ya, hati-hati, itu saudara bisa dapatkan di pengajaran kemarin. Ya, kita harus hati-hati karena waktu pintu bahtera keselamatan ini akan segera ditutup. Kalau sudah ditutup, Lambo ya teriak-teriak sampai habis suara, jungkel-jungkel, muntah-muntah, nangis darah, tidak akan pernah terbuka. Tidak akan pernah terbuka. Rapture akan hanya sekali saja untuk masa ini. Karena itu siapa yang belum masuk, masuklah dalam pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach, Yod Shin Waw Ayin, dan berseru kepada nama Yahweh. Maka saudara akan diselamatkan. Setelah itu saudara harus ikutin polanya, yaitu jangan keras hati. Ya, baptisan hanya sekali, tidak. Tetapi kalau baptisannya belum benar, masuk dalam baptisan pembaharuan. Dengan nama yang benar ya, Yahweh Yeshua HaMashiach. Jangan pakai nama lain, jangan pakai Yehova, jangan pakai Yahshua, jangan pakai. Ingat, nama itu berkaitan dengan kepemilikan. Ya, setelah itu belajar pola akar Ibrani yang benar, tinggalkan semua perayaan-perayaan pagan. Tinggalkan. Kalau ada teman yang ngajak ngomong, saudara sudah tidak ikut-ikut lagi. Itu kesempatan saudara untuk menyaksikan kebenaran Dafar Elohim. Bapak yang memberkati, Maranatha. Lebih dekat dengan